Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anakku kelas 7A gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek sekitar tempat duduk ada sampah yang bisa dipungut atau tidak. Sudah bersih. Terima kasih banyak. Anak-anakku kelas 7A sudah menjaga kebersihan lingkungan belajarnya. Sama tempat duduknya tolong dirapikan. Ini kayaknya agak dilurusin ya biar enak. Diambil Mas bukunya itu jatuh. Baik, berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar sampai selesai nanti ya, amin. 7A ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Izal. Kenapa? Izin? Sakit atau apa? Ya, oke, nggak apa-apa. Semoga acaranya diberi kelancaran. Ya, terus sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ini yang nggak masuk cuma Rizal aja. Ya, oke, berarti ya masih ada dua-dua ya. Sudah siap belajar, silahkan untuk bukunya ditaruh di meja semuanya. Tapi sebelumnya, yuk kita ice breaking dulu. Susah. Nah, ke samping kanan kirinya meja. Ya, yuk mulai. 1, 2, 3. 8 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunyi suaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lanjut. 2. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana? Ada yang mengeluarkan keringat? Tidak. Capek nggak? Capek. Ya, terus sekarang biar pembelajaran KKA kita pada pertemuan kali ini berjalan dengan kondusif, Ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita, kesepakatan mapel KKA, apa saja? Ya, mengikuti pembelajaran KKA dengan rapi, fokus dan sopan dan santun. Terus apa lagi? Tidak makan di kelas. Tadi udah makan waktu istirahat ya. Ya, terus jadi disiplin dalam berpakaian sesuai harinya. Oke, terus ada lagi. Nah, kita nanti ada momen di mana kita memakai HP. Kira-kira HP-nya dipakai untuk terserah atau dengan bijak? Bijak, iya. Jadi hanya yang diminta Bu Guru saja. Ada lagi? Apalagi kira-kira? Ada lagi nggak? Nah, nanti ada kerja kelompok. Kalau saat kerja kelompok, apakah kamu diam saja atau aktif dalam bekerja menyelesaikan tugasnya? Aktif, ya. Nggak boleh hanya nunut nama, ya, nebeng nama, harus berbagi peran. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya untuk kesepakatan mapel KKA kita. Oke, sudah. Coba Ibu tanya pertemuan kemarin kita sampai mana ya? Oh ya, data, pengelolaan data, betul. Data itu dibedakan menjadi dua, ada kuantitatif, betul, dan
kualitatif ya. Nah, kemarin sudah sampai pengelolaan data. Sekarang kita lanjut, materinya adalah penyusunan instruksi. Ya, penyusunan instruksi. Kemudian, nah, ada yang sudah tahu apa itu instruksi, kemudian bagaimana penyusunannya? Sudah tahu belum? Belum. Nah, sekarang ini ada, Ibu mau tanya nih. Apakah yang terjadi jika menyusun langkah-langkah secara tidak berurutan? Kira-kira kalau kamu memasak misalnya, memasak apa yang biasanya kamu masak? Bisanya apa? Telur, nasi goreng bisa. Terus kayak telur nih, paling mudah telur, yang katanya telur. Kalau di rumah nggak ada ibu ya, ih lapar, nggak ada apa-apa, kamu nyeplok telur. Iya. Nah, itu ada langkah-langkahnya nggak? Ada, tapi nggak urut, nggak urut. Misalnya udah, biasanya kamu memasak telur apa dulu ya pertama? Siapkan minyak, terus panasnya, oh nyalakan kompor, terus diapakan Mas yang udah masak telur? Digoreng ya. Nah, terus diapain? Dikasih apa? Garam. Coba kalau misalnya ngasih garamnya itu setelah telurnya mateng, kira-kira gimana? Bener nggak? Nggak enak. Jadi harus urut apa enggak? Harus urut, betul. Nah, bagaimana jika kita salah urutan dalam menyelesaikan suatu tugas? Kayak tadi salah urutannya, berarti hasilnya tadi jadi enggak enak, asinnya jadi tidak merata. Ya, oke. Nah, jika kamu ingin menyuruh temanmu mengambil buku di meja, instruksi apa yang akan kamu berikan agar dia tidak salah ambil? Coba nih, peragakan. Misalnya Mbak Fiona nyuruh Mas Dias ngambil buku di meja untuk diserahkan ke Mbak siapa? Ke Mbak Ayu. Nah, coba gimana ngasih instruksinya? Yuk, coba Mbak Fiona ngasih instruksi ke Mas Dias, ngambil buku di mejanya, diserahkan ke Mbak Ayu. Coba gimana instruksinya? Berdiri dulu, terus ambil bukunya, geser ke kanan, oke. Maju 3 langkah. Terus belok ke kiri, maju 2 langkah, berikan ke Mbak Ayu. Iya, terus balik ke kanan, terus jalan ke mejanya. Oke, terima kasih Mas Dias, Mbak Ayu, tepuk tangan. Nah, ada gambaran ya tentang instruksi. Menurut kalian, instruksi yang diberikan oleh Mbak Fiona untuk Mas Dias sudah betul apa belum? Sudah, tapi ada yang perlu diperbaiki nggak? Ada, dari Mbak Fiona sendiri malah ada. Apa itu? Kira-kira 3 langkah lagi ke depan. Tadi masih terlalu jauh ngasihnya ya, kayak gini. Nah, gitu. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari itu ya, bagaimana cara kita memberi instruksi agar orang lain memahami instruksi tersebut dan tidak salah. Nah, seandainya tadi Mas Dias itu robot ya, dengan instruksi dia akan bergerak-gerak gitu ya, bagaimana kita memberi instruksi ke robot itu biar mengerti? Kalau manusia sih mungkin ya, waduh, perintahnya memang 2 langkah saja, tapi kok dikira-kira sendiri 2 langkah kurang ya nambah ya kan. Tapi kalau robot kan enggak, sesuai banget dengan perintahnya gitu. Maka kita harus memberi instruksi dengan detail dan benar, ya enggak? Ya. Oke, nah terus apa sih tujuan di pembelajaran kita? Kita akan mempelajari tentang apa tadi? Penyusunan instruksi. Tujuannya untuk apa? Ini dia, ada 4. Jadi setelah kalian
mempelajari atau apa ada di pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama apa? Memahami konsep algoritma sebagai serangkaian instruksi yang terstruktur. Iya betul. Jadi memahami konsep algoritma. Jadi instruksi itu algoritma, langkah-langkah. Nah, konsepnya apa sih itu algoritma? Kemudian yang kedua, memahami pentingnya Instruksi dalam penyelesaian tugas secara logis. iya, bisa memahami pentingnya urutan instruksi. Jadi tidak asal kayak tadi menggoreng telur ceplok itu tidak asal ya, yang penting mateng terus makan. Tapi harus sesuai instruksi, sesuai urutan logisnya. Kemudian yang ketiga, Menyusun serangkaian instruksi algoritma untuk menyelesaikan tugas sederhana. ya, menyusun serangkaian instruksi algoritma untuk menyelesaikan tugas sederhana. Jadi nanti kita akan berlatih menyusun instruksi yang ada. Ya, melalui apa? Melalui diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir, Menerapkan instruksi secara berurutan dan logis. iya, menerapkan instruksi secara berurutan dan logis. Ini 4 tujuan pembelajaran kita. Semoga nanti sampai akhir bisa dicapai ya. Kemudian ya sebelum ini, kira-kira bermanfaat nggak sih kita mempelajari penyusunan instruksi ini? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Ya, dengan kita mempelajari penyusunan instruksi, ya, kita jadi melakukan sesuatu secara urut, benar, ya, logis, tidak asal-asalan. Nah, ini misalnya kamu kalau berangkat sekolah, nih rumahnya paling dekat siapa? Karangsari ya? Nah, Karangsari misalnya. Nah, biar ini suatu saat ada kejadian di mana jalan yang biasa kamu lewati itu longsor. Maka apa yang akan kamu lakukan? Mencari jalan lain yang bisa untuk menuju ke sekolah ya, bukan malah tidak sekolah. Oke. Nah, jadi begitu ya manfaat kita mempelajari penyusunan instruksi. Salah satunya dalam kehidupan sehari-hari kita jadi bisa mengambil keputusan yang lebih bijak, yang lebih pasti ya, melakukan sesuatu dengan urutan yang logis ya. Oke, terus nih sebelum kita lanjut, kamu bawa HP ya, silakan HP-nya di login ke nih, kamu bisa scan barcode. Kita pretest dulu. Scan barcode-nya. Ya. Scan barcode ini pakainya Zip Game. Ada yang sudah pernah pakai Zip Game? Di scan barcode. Silakan scan barcode udah ada yang bisa masuk? Ya, itu di situ kelihatan udah ada 3 orang yang masuk. Ini namanya Zip Game. Ada yang sudah pernah pakai? Belum. Sudah menemukan soalnya? Ya, kamu bisa berjalan mencari soal, kemudian ketemu soalnya kamu jawab. Ya, kemudian kamu bisa pindah ke soal yang lain. Ya, semuanya sudah bisa masuk. Ini yang belum bisa, silakan scan barcode-nya atau join ke kode 54414. Nah, tapi tadi udah banyak yang bisa masuk. Gimana? Yang udah mengerjakan, ada yang dapat 100? Ada ya. Kalaupun belum nggak apa-apa karena ini baru pretest. Semoga nanti setelah pembelajaran selesai post testnya dapat 100 semua. Sudah ya? Oke, silakan HP-nya nggak usah dikumpulin, nggak apa-apa, ditaruh di meja paling depan kamu, ya. Ya, jangan disentuh-sentuh kalau belum disuruh pakai. Iya, oke. Sudah ya, sudah di depan meja semua. Kita lanjutkan. Nah, kamu apa sih yang akan kita lakukan pada pertemuan ini? Tadi pertama kamu udah dapat pretest, kemudian nanti sekarang kamu harus fokus
ada pemahaman. Jadi ibu kasih garis besar dari materi penyusunan instruksi ya. Untuk materi nanti tidak usah ditulis, nggak apa-apa, kamu fokus saja, nanti akan ibu kirim materi ini, kamu bisa salin di rumah ya, diringkas dengan baik. Nah, kemudian setelah kamu memahami atau berliterasi, kamu akan bekerja secara kelompok ya. Nanti ibu buat kelompok, bekerja secara kelompok, ada 4 kelompok. Kemudian seperti biasa, kalau udah berkelompok berdiskusi, maka ada presentasi. Nah, setelah presentasi, baru kamu akan melakukan post-test ya. Post-test itu dinilai oleh ibu. Pas bekerja secara kelompok juga ibu nilai. Nah, post-test hasil nilainya nanti ibu jadikan ya diambil ya, itu nilai formatif. Terus udah, kalau udah post-test. Nah, siap ya? Sekarang kita mulai. Apa sih itu penyusunan instruksi? Jadi penyusunan instruksi adalah, ada yang sudah tahu, mungkin ada yang mau mengungkapkan menurut kalian penyusunan instruksi itu apa? Jadi instruksi itu adalah sebuah perintah ya, perintah atau langkah-langkah yang sistematis. Sistematis berarti berurutan ya, untuk menyelesaikan suatu tugas atau untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, misalnya kamu tadi pengen pengen punya telur ceplok, maka kamu harus melakukan tugas menggoreng telur ceplok dengan menggunakan instruksi atau langkah-langkah yang sistematis, sehingga tujuan kamu mendapatkan telur ceplok yang enak itu tercapai, seperti itu. Kemudian dalam penyusunan instruksi ini ada tujuannya. Kenapa harus ada penyusunan instruksi? Itu untuk melatih berpikir logis dan sistematis. Jadi nggak asal-asalan ya. Kamu mau mandi juga nggak asal-asalan, ada urut-urutannya ya. Kemudian menyelesaikan masalah secara runtut dan komunikasi langkah kerja secara jelas ya. Itu tujuan dari penyusunan instruksi. Kemudian ciri instruksi yang baik. Instruksi itu ada yang nggak baik, ada yang baik. Kalau nggak baik ya mungkin perintahnya kurang jelas, seperti itu ya. Nah, ini cirinya yang baik gimana? Jelas dan tidak membingungkan. Kayak tadi perintah dari Mbak Fiona untuk Mas Dias, jelas apa tidak? Jelas, makanya Mas Dias bisa berdiri, bisa bergeser. Itu karena menurut Mas Dias jelas. Dan yang dilakukan juga sesuai perintah kan? Iya, jadi harus jelas dan tidak membingungkan. Kemudian disusun secara runtut, tidak acak, runtut ya. Jangan sampai membuat telur ceplok telurnya sudah dipecah, wajannya belum ada. Nah, itu enggak runtut, nanti malah jadi berantakan. Kemudian spesifik dan rinci ya. Rinci jadi jelas, terperinci. Kemudian yang terakhir adalah efisien dan tidak berlebihan. Jadi efisien, tepat waktu, tidak berlebihan, tidak bertele-tele. Ya, seperti itu untuk instruksi yang baik. Nah, sekarang saatnya diskusi dan presentasi. Silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya. Ibu sekarang kalian duduk berkelompok ya. Ibu bacakan kelompoknya. Kelompok 1 ada Mas Aufa, Chandra, Fiona, Mbak Leana dan Asya. Mbak Asya, silakan nanti kelompok 1 di sini ya. Ya. Kemudian kelompok 2-nya Mas Dias. Kemudian ya, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan berkelompok dulu. Kemudian ibu bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mejanya bisa digabung, mejanya 4,
5. Silakan mejanya bisa digabung, kamu melingkar yang nyaman. Yo, mejanya digabung. Ya, ini LKPD-nya. Ya, digabung aja mejanya biar enak. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, nggak usah gandeng ke sini. Kelompok 5 ya. Ya, ini Ibu bagi ada kartu instruksi. Nah, sudah dapat semua ya, sudah LKPD, sudah kertas lembar kerja, kemudian sudah kartu instruksi. Nah, gimana cara kerjanya? Perhatikan dulu, halo. Ya, cara kerjanya, silakan lembar instruksi itu nanti kamu tempel pada lembar apa ini? Lembar kerja, karena itu gede-gede. Silakan ditempel yang urut. Kamu boleh tambahkan angka 1, 2, 3, paham? Sampai selesai, ditempel di situ. Kemudian di situ ada LK kalian. Selain kamu menempel instruksinya secara berurutan di sini, kamu menjawab pertanyaan di sini. Alasannya kenapa kamu masukkan urutan itu di nomor 1, di nomor 2 apa, di nomor 3 apa, alasannya apa. Kemudian di situ ada pertanyaan juga yang harus kamu jawab. Ada pertanyaan? Tidak. Siap bekerja? Siap. Pelin dulu baru dilem nanti gitu ya. Nah, kalau menurut kamu masih harus diedit, maka jangan dilem dulu. Kamu pastikan dulu itu benar-benar ada di urutan itu ya. Ada di urutan nomor 1. Ya. Oke. Nah, ini ada juga yang mengerjakan soalnya ya. Jadi jangan semuanya fokus ke itu. Ya, silakan. Ada kesulitan? Nah, gitu ya. Untuk penempelan tidak harus tidak harus berjejer dari atas ke bawah gitu. Kalau menurut kamu nggak enak dipandang, kamu boleh nih dibikin yang estetik, urut tapi estetik, enak dilihat. Bisa selang-seling Bu, boleh? Ya boleh. Yang penting nanti kamu bisa menjelaskan secara runtun. Nah, dikasih nomor, ditambahin nomor, biar ketika orang lain membaca memahaminya ya. Gimana, ada kesulitan? Gimana? Mudah? Muat nggak? Oh, muat ya. Ini dapat apa? Nasi goreng. Yang ini dapat apa? Sandwich. Ini apa ini? Telur goreng, telur ceplok. Oke, ada kesulitan? Tidak, ya. Yang ini dapat apa? Cara mencuci tangan, ya. Iya. Ya, bekerja sama ya. Nggak boleh ada yang anteng aja. Bagi peran. Nah, bagi peran, ada yang menjawab pertanyaannya, ada yang mengelemkan, ada yang menempelkan. Jadi cepat selesai, waktunya tinggal 1 menit. Ya. Oke, baik, waktunya habis. Silahkan, saatnya berpresentasi. Yuk, kelompok mana dulu yang siap? Kelompok 2. Kelompok 2 siap? Ya, silakan. Nah, yang lain pas presentasi, yang lain tidak boleh mengobrol sendiri ya. Nah, yang lain menghadap ke arah yang sedang berpresentasi. Silakan duduknya bisa berbalik ke sini semua dulu. Ayo Mbak, kelompok 2.
Ya, ayo semuanya maju. Maju semuanya. Ya. Ya, ya, dibuka dulu. Dibuka, salam, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tiasnati. Perkenalkan, nama saya Kalisa Purwakaya. Perkenalkan, nama saya Kesha Abdiasyah. Kami ingin mempresentasikan Ya, tentang apa Mbak? tentang membuat sandwich. Tentang membuat sandwich. Diperhatikan ya, barangkali nanti ada urutan yang menurut kalian tidak sesuai. Yuk. Jadi pertama-tama siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Ya, apa saja bahannya? Bahannya 2 lembar roti tawar, selada, irisan tomat, irisan timun, keju, daging asap atau telur, saus atau mayones. Ya. Terus? Lakukan pertama apa semua bahan tersedia sebelum mulai membuat. Ya, oke. Lanjut. Yang nomor 2, cuci sayuran dengan bersih, letakkan 1 lembar roti di atas piring. Menjamin kebersihan dan kesehatan sebelum dikonsumsi. Yang nomor 3, tambahkan daging asap atau telur jika digunakan. Selai menjadi lapisan dasar dan membuat roti tidak kering. Yang nomor 4, tutup dengan roti kedua di atasnya. Enggak, gantian bacanya. Gantian bacanya ya. Gantian bacanya. Tutup dengan roti kedua di atasnya. Alasannya apa? Sandwich setelah dasar roti siap. Tekan perlahan dan potong sandwich menjadi 2 bagian. Lakukan dulu sandwich yang udah digunakan. Sandwich siap disajikan. Akan lebih menyenangkan. Potong sandwich dari 2 cm agar lebih bisa dimakan atau diberikan. Ya. Selesai? Sebentar. Teman-temannya dikasih kesempatan untuk bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya. Itunya diperlihatkan ke sini. Nah. Yuk, coba beri kesempatan teman-temannya bertanya. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Barangkali kan beda-beda ya tugas. Karena tugasnya beda-beda, barangkali ada yang mau menyanggah itu harusnya yang nomor 2 ini loh, kayak gitu. Ada nggak? Atau menurut kalian dari kelompok 2 ini udah sesuai urutannya? Sudah. Oke, bagus. Ya udah, silakan boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, boleh silakan kembali. Lanjut, berikutnya kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Nah, bagi peran ya, jangan cuman berdiri senyum manis saja, tapi semuanya harus ikut membacakan hasilnya. Nanti bacakan juga refleksinya ya. Ya, silahkan. Iya, menghadap ke teman-temannya biar pada lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak mendekat kenapa? Nah. Ya. Yang pertama, nyalakan kompor dengan hati-hati. Ya. Siapkan bahan seperti nasi putih, bawang merah, bawang putih, cabai telur, kecap, garam, dan minyak goreng. Ya. Alasannya harus dulu. Terus kami dibuat yaitu bahan akan makin memakan halnya dan tidak ada yang tertinggal. Mukanya jangan ditutup. Nah, biar teman-temannya lihat mukanya. Kedua,
tugas itu tercapai. Alasannya, bumbu perlu diiris terlebih dahulu agar siap ditumis. Yang kedua, panaskan minyak di wajan. Wajan harus panas sebelum menumis agar bumbu matang sempurna. 4. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga harum. Menumis bumbu akan mengeluarkan aroma dan rasa yang khas seperti rasa nasi goreng. 5. Masukkan telur dan olah tarik hingga matang. Telur dimasak setelah bumbu agar tidak gosong dan menyatu dengan nasi. Masukkan nasi putih ke wajan, itu ditambahkan setelah telur dan bumbu matang. 7. Tambahkan kecap pada bahan secukupnya. Kemudian tambahkan sedikit kecap dan garam diberikan setelah nasi agar bumbu merata. 9. Maka nasi goreng selanjutnya diberi setelah matang, maka benar-benar di atas akan tapi dari kami. Ya, dan tidak sesuai. Sudah sesuai urutannya? Sudah, ya, bisa diterima ya. Oke, boleh ditutup kalau nggak ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, alhamdulillah semuanya sudah presentasi ya. Gimana? Udah makin paham tentang instruksi? Sudah. Tadi dari 5 kelompok itu mempresentasikan tentang apa saja? Membuat nasi goreng, terus sandwich, terus telur ceplok, terus iya cara mencuci tangan yang benar, terus iya betul sekali cara memakai sepatu. Nah semuanya ada instruksinya yang runtut tadi sudah semuanya jawaban kalian. Nah kira-kira ketika kalian menyusun itu tadi kok ada yang nggak runtut, apa yang terjadi? Membingungkan, betul sekali. Jadi membuat instruksi itu harus runtut. Tadi ada yang merasa kesulitan tidak menyusunnya? Tidak. Iya, oke. Nah, berarti sudah semua. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Kita simpulkan bareng-bareng. Kita sudah belajar tentang apa ya hari ini? Iya, penyusunan instruksi. Apa itu instruksi? Iya, perintah atau langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan tugas. Ya. Terus instruksi itu ada cirinya. Ciri dari instruksi yang baik itu yang seperti apa? Jelas dan tidak membingungkan. Apalagi? Iya, disusun secara runtut. Terus apa tadi? Spesifik dan rinci. Ada lagi? Apa? Efisien dan tidak berlebihan. Ya betul semuanya. Oke, berarti insya Allah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai ya. Oke, Ibu mau tahu perasaan kalian gimana? Senang? Masih senang ya? Alhamdulillah masih senang. Terus ada kesulitan saat kita belajar penyusunan instruksi? Tidak. Ya, jika ada kesulitan kan kamu apa yang dilakukan? Bertanya. Iya, betul sekali. Baik. Nah, karena sudah selesai silakan LKPD-nya dikembalikan ke Ibu. Ya. Untuk LKPD-nya dikembalikan hasil kerjanya. Oh ya, ini nanti aja. Yuk, dikumpulin. Terus untuk sampahnya silakan dibuang ke tempat sampah. Kemudian untuk lemnya silakan dikembalikan ke meja Ibu. Ya.
Nah, duduknya biar begini dulu nggak apa-apa. Duduknya nggak harus dirapikan, nggak harus kembali seperti tadi. Untuk kembalinya nanti setelah mau pulang, ya. Oke. Sekarang berarti tinggal post test, ya, untuk menguji seberapa kalian paham tentang penyusunan instruksi. Insya Allah paham semua. Anak tadi jawabnya juga udah oke banget. Nah, tapi sebelum post test, coba kamu berdiri lagi. Kita lakukan ice breaking lagi. Nah, ada yang mau memberi ice breaking? Tidak. Barangkali ada Mas Tegar? Tidak. Oke, coba silakan berpasang-pasangan. Iya, berpasangan. Yang tidak punya pasangan boleh sama ibu di sini. Tidak punya pasangan bisa sama ibu. Iya, silakan Mas Nabil, mana? Semuanya sudah berpasangan. Iya, ada yang bertiga, ya udah nggak apa-apa. Oke, karena ini namanya tepuk cinta, jadi harus berpasangan. Kalau sendirian namanya patah hati. Ya nggak? Iya. Oke, tepuk cinta gini. Tepuk cinta, prok 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 cinta kecil, prok 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 cinta sedang, prok 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 cinta besar sama temennya gini. Kalau ibu sendirian gini, ya, prok 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 cinta kita semua. Bisa? Bisa. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Cinta kecil, cinta besar, sedang, cinta besar, cinta kita semua. Itu buat tangan untuk kita semua. Ya, oke, baik. Silakan diambil lagi HP-nya. Kita post test. Nah, post test. Kamu masuk ke quizzes. Sekarang nggak pakai zip game, pakai quizzes aja. Karena zip game itu kamu mencari apa ya? Mencari soalnya agak lama, harus jalan. Kalau quizzes sudah langsung. Silakan. Ya, itu di barcode atau masuk kodenya 57171922. Ya, join game kodenya 57. Oh, enggak jelas ya. Oke. 57171932. Ya. Di situ ada 10 soal. Silakan. Mudah, semuanya sudah dipelajari. Bagi yang tidak bawa HP gimana? Ada kan yang nggak bawa HP? Nanti kamu lakukan kuisnya di rumah, tapi janji sama ibu tidak membuka buku ya. Iya, yang jujur. Bisa dikerjakan di rumah pas sudah pulang. Hanya hari ini, nggak bisa sampai besok. Nah, sudah selesai? Ya, sudah. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, silahkan HP-nya dikumpulkan kembali. Ya, dikumpulkan kembali ke ibu. Oke, sudah? Ya, silahkan dikumpulkan kembali HP-nya ke sini. Ya. Ya. Oke, sudah ya? Sudah semuanya? Oke, sebelum kita tutup, untuk pertemuan yang akan datang, silakan kamu pelajari materi berikutnya tentang produksi konten digital. Tentang apa? Produksi konten digital. Ya, silakan kamu pelajari, bisa buka bukunya ataupun bisa kamu cari di internet. Produksi konten digital. Terus untuk tugasnya, ya, silakan kamu rangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk video boleh, pakai Canva atau terserah kamu tuh punya aplikasi yang lebih banyak dibandingkan ibu, ataupun dalam bentuk lagu, puisi, pantun, silahkan, ya. Nah, nanti dikumpulkannya kalau dalam bentuk dokumen seperti itu, linknya saja yang dikumpulkan ke ibu. Nah, kalau rangkuman biasa pakai buku, baru bukunya dikumpulkan. Paham? Iya, itu untuk tugasnya kalian. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Ya, kalau tidak ada kita tutup, tapi ibu pesan, sebelum kamu lanjut ke pembelajaran selanjutnya,
Tolong nanti meja kursinya dirapikan kembali. Ya, baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.